Ada banyak hal di dunia ini sering dikatakan persoalan seperti benang kusut, maka sangat dibutuhkan hikmat. Jangan sampai kita ikut terbelit di dalamnya. Maka kini kita sebagai murid Yesus yang percaya kepadanya akan berhikmat dalam Dia, sehingga segala sesuatu yang tidak terpikirkan dapat dipahami sebagai solusi yang pasti sangat dibutuhkan sesama. Berhikmat dalam Yesus boleh terjadi ketika kita senantiasa hidup dalam iman, menggantungkan diri kepadanya, setia dipengaruhi firman-Nya, serta selalu berbuah banyak. Hikmat Yesus akan mencerdaskan kita dengan pengetahuan yang penuh kebijaksanaan dalam segala aspek hidup sehari-hari, di dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, pertemanan, dan sebagainya. Selalu tidak nyaman, resah bila ada hal-hal yang tidak benar di tengah-tengah kebersamaan. Untuk itulah suara surgawi pasti akan tetap diperdengarkan. Selamat hari Minggu ke-15 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, Petrus menegurnya. Begitulah ketika konsep berpikir murid bahwa Mesias yang hadir adalah seperti apa yang mereka harapkan, yaitu menjadi pahlawan dunia ini. Sehingga bagi mereka Mesias tidak mungkin untuk menderita apalagi sampai dibunuh. Maka Petrus ini mewakili pemikiran masa itu dari banyak orang Yahudi. Perilaku Petrus ini seolah-olah benar, tepat, sehingga diharapkan Tuhan Yesus jangan sampai salah rencana. Namun justru Petrus terkena marah. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Maka kita perlu merenungkan, jangan oleh harapan-harapan dalam persepsi kita yang salah lalu tidak belajar apa yang dikehendaki Tuhan. Sangat perlu tetap berhikmat dalam Yesus, sehingga pemikiran, perkataan senantiasa adalah pengaruh Tuhan kita, bukan pengaruh keinginan si iblis. Dan kita perlu berhati-hati, jangan sampai pikiran kita tanpa kita sadari sedang dirasuki si iblis. Karena yang sangat dekat kepada Tuhan dipengaruhi si setan hendak menggagalkan rencana Allah. Yesus menghardik kesadaran Petrus sehingga kembali dalam pemikiran Allah, yakni menyangkal diri, memikul salib, serta mengikut Yesus. Saat ini juga ada
satu pelajaran berharga yang boleh kita teladani. Tuhan Yesus berbicara bukan demi keinginan, kemauan seseorang atau orang banyak. Apa yang benar, walau tidak populer dan tidak populis, tetap dikatakannya. Kita sebagai murid Yesus perlu disegarkan akan ungkapan guru agung kita untuk bertindak dari konsep berpikir surgawi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saat kita memutuskan untuk menjadi murid atau pengikut, tentu telah siap sedia dengan segala resiko, baik yang sementara atau dengan resiko untuk kekekalan. Jalan derita menuju kemuliaan. Sebagaimana Tuhan Yesus yang menjalani jalan derita, tentu sebagai murid kita akan bersedia menerima resiko kepengikutan sebagaimana yang Dia jalani, yakni menyangkal diri atau mematikan keakuan serta taat sepenuhnya kepada kehendak Kristus. Dia yang hidup dalam aku, lalu memikul salib, bersedia menanggung beban, hinaan, cemoohan, bahkan kehilangan nyawa karena iman kepada Kristus, serta mengikut Dia dalam ketaatan. Kepengikutan Petrus yang menegur Yesus menyatakan bahwa sebagai murid dia tidak bersedia ikut dalam jalan penderitaan. Memang sulit dan berat, namun itulah jalan menuju kekekalan. Tetapi bukan berarti kita berdua dan berharap supaya penderitaan datang. Namun, bila kita diperkenankan Tuhan melaluinya, maka kita akan selalu siap sedia. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadwal mati yang hidup sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka anugerah hidup adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Jadi kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi hidup bersama Dia yang memberi kehidupan dan pemilik hidup. Dengan hanya menyelamatkan nyawa, kita tidak akan mempunyai jati diri dan aktualisasi diri. Sebab hanya mengejar dan menikmati hal yang cepat berlalu. Hal ini boleh mengingatkan kita, umat manusia yang terkadang sangat sibuk dengan mengumpul pundi-pundi, naba besar, sampai terkadang menghalalkan segala cara untuk memperoleh dunia ini. Ternyata, di dalam berbagai kerja keras sangat perlu berhikmat dalam Yesus. Jangan sampai kita berlelah mencapai banyak hal, namun semua hal yang melelahkan itu tidak memberikan kelepasan jiwa. Sebab kita akan berdiri di hadapannya, mempertanggungjawabkan hidup kita. Jadi saat bekerja keras, tetaplah selalu dalam kebersamaan dengan prinsip dari Tuhan, apa yang Dia mau kita perbuat, terutama kewaspadaan. Ketika sudah mencapai hasil, jangan sampai berpikir itu adalah hasil jerih payahku, sehingga kikir untuk berbagi. Ingatlah, walaupun seluruh dunia ini milik kita, tidak dapat membayar ganti nyawa kita yang hilang. Contoh yang pernah diceritakan Tuhan Yesus, bagaimana nasib akhir si orang kaya yang berfoya-foya tanpa kepedulian pada masa hidupnya, dibandingkan dengan Lazarus, si miskin yang tidak pernah dia pedulikan, namun di akhir hidupnya bahagia dalam pangkuan Abraham. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jangan sampai di dalam kata dan tindakan kita malu menyatakan Tuhan Yesus penyelamat kita, termasuk juga perangai yang mempermalukan Tuhan kita. Bila arus dunia sedang tren kepada hal-hal yang lain yang segera berlalu, terkadang sepertinya menggeser kebanggaan memiliki Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kita tetap setia dalam kesaksian, bukan justru menasihati Tuhan kita. Bila dunia ini sedang mengakui, menghargai seseorang ketika ada yang dapat dia tunjukkan, nama, pangkat, uang, harta, dan sebagainya, biarlah itu semua tidak menggantikan jati diri kita
sebagai murid Kristus. Setialah kepadanya di dalam segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu pada minggu ini. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan untuk boleh tetap mendengar-dengaran akan firman-Mu. Ketika dunia ini dipengaruhi oleh arus informasi yang mempengaruhi hati dan pikiran kami, saat ini Engkau mengingatkan kami untuk boleh selalu berpikir orientasi surgawi, tidak hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat saja. Biarlah kami selalu ada dalam hikmat Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjalanan Yesus di jolokku, holong di tanganmu manobuang, nang di ngoluku hodo sombaoku, tungsona mardalan rapona hubotodo takas panoguonmu diiring-iring hodola kaki saat rodi ujung di pardala Siaoku asa polintuho makirima usurgoi patulus pardalaku tondimi maringan madia takas panobuonmu diiring-iring hodola kaki saat rodi ujung di pardalaku
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.